Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang Sunan Muria. Ada permintaan netizen untuk membahas Sunan Muria. Nah, Sunan Muria ini kadangkala kemudian disangkakan sebagai anak daripada Sunan Kalijaga. Nah, kadang juga ketukar dengan disangka saudara dengan Sunan Kudus karena dakwahnya Raden Umar Said atau Sunan Muria ini juga di Kudus dan Jepara. Jadi beliau menjadi imam di Jepara, tetapi juga ke Kudus juga begitu ya. Sehingga kadang tertukar dan bahkan ada yang menganggap Sunan Muria ini juga saudara dengan Sunan Kudus. Tetapi ada juga yang bahkan mengatakan Raden Umar Said ini adalah anak daripada Sunan Kalijaga. Nah, di manuskrip kami Raden Umar Said ini adalah anak daripada inilah kemudian punya anak Raden Umar Said yang kemudian menjadi imam di Jepara dan juga sebagian Kudus. Nah, jadi beliau termasuk cucu ponakan dari Sunan. Nah, kadang ini juga menjadi catatan ini kemudian karena Raden Umar Said ini ada di Kudus, kemudian disangka saudara dengan Sunan Kudus. Nah, kadang kalau kita lihat di Syamsud Dhohiroh, Sunan Kudus anaknya Sunan Ampel begitu ya. Nah, sebetulnya adalah salah, yang betul adalah cucu dari. Nah, kita lihat keturunan daripada Raden Muria ya, atau Umar Said. Umar Said ini juga terkadang disebut dengan Pangeran Cendono karena di daerah situ dimakamkan di daerah Cendono itu. Murya punika naminipun redi wau kelebet alit pernahipun ing selering kita Kudus. Jadi ing saking giling wau redi sapucaking ada di puncak Muria. Wonten pasarenipun wali inggih punika pasarenipun Kanjeng Sunan Muria utawi asmanipun Timur Raden Umar Said. Nah, anak-anak daripada Raden Umar Said ini siapa? Dengan Daud kelayan Dewi Saripah, peputra Raden Umar Said ya tadi ya, atau Sunan Muria inggih kasebat Kanjeng Sunan Muria Pada. Nah, jadi namanya adalah Sunan Muria Pada, tapi kita biasanya langsung menyebut Sunan Muria aslinya Sunan Muria Pada. Sumare ing sapuncaking redi Muria Cendono Kudus, daerah Kudus. Makanya kemudian Kudus ini menjadi pusat dakwah dari Wali Songo, menjadi bagian dari pusat dakwah Wali Songo. Di sana ada Raden Umar Said atau Sunan Muria yang juga Kudus dengan Jepara, dan juga ada Sunan Kudus yang di Kudusnya gitu ya. Nah, di antara putranya keturunannya Sunan Muria, yaitu kita ambil satu jalur saja ya, satu jalur anaknya. Sunan Muria ini punya anak Panembahan Pengurupati namanya. Nah, Panembahan Pengurupati punya anak Panembahan Jogodipo ing Kali Colo Cendono, ada di Sungai Colo Cendana. Nah, Panembahan Jogodipo punya anak Pangeran Kusumo
Katelah nami Pangeran Agung atau bergelar Pangeran Agung. Nah, Pangeran Kusumo atau Pangeran Agung ini punya anak Pangeran Wongso Kusumo ing Jati Kembang. Pangeran Wongso Kusumo ing Jati Kembang punya anak Pangeran Joyotruno ing di Pandak atau Telang Pandak. Pangeran Joyotruno punya anak Pangeran Hartokusumo. Pangeran Hartokusumo punya anak Pangeran Mertokusumo ingkang garwa. Jadi ini salah satu contoh keturunan daripada Sunan Muria. Berapa generasi ini? Jadi Sunan Muria punya anak Panembahan Pengurupati, punya anak Panembahan Jogodipo, punya anak Pangeran Kusumo atau Pangeran Agung, punya anak Wongso Kusumo ing Jati Kembang, punya anak Pangeran Joyotruno Jati Pandak, Telang Pandak, kemudian punya anak Pangeran Hartokusumo. Pangeran Hartokusumo punya anak Pangeran Mertokusumo. Pangeran Mertokusumo menikah dengan siapa namanya tadi, Raden Ajeng Retno Dumilah. Raden Ajeng apa sekarang ini sampai keturunan ke-8 ya, ke-8. Pondok Pesantren Al Ihsani membebaskan tanah sekarang 1.300 meter dan sekarang kalau nggak salah sudah hampir 300-an meter gitu ya. Jadi nanti kalau sudah 1.300 meter terpenuhi ya berarti ditutup untuk pembebasan lahan tanah ini. Saya masukkan barcode-nya di situ, itu bisa dilihat siapa saja nama pewakaf tanah yang sekarang ikut mewakafkan tanah untuk pembebasan lahan di sekitar Pondok Pesantren Al Ihsani. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jazak. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberikan keluasan rezekinya, dipermudah segala usahanya, dikabulkan segala hajatnya, amin Allahumma amin. Kalau misalkan berkenan bagaimana Pak? Ya 1 meternya 120.000. Kalau misalkan mau wakaf 1 meter ya 120.000. Kalau 2 meter 240, kalau 3 meter 360, kalau 10 meter 1.200.000. Lumayan besar. Ya silakan berapa meter kalau berkenan silakan. Apa namanya? Tinggal scan itu bisa kelihatan siapa saja yang telah mewakafkan tanahnya dan bisa terupdate begitu siapa sudah berapa gitu ya. Insya Allah nanti saya update terus di kalau misalkan ada YouTube karena ini berkaitan dengan uangnya orang banyak gitu ya. Karena tanah yang dibeli semua di Al Ihsani itu diwakafkan. Kalau mau ikut wakaf tanah bisa transfer ke rekening yayasan atau rekening pribadi saya ya. Saya tampilkan di layar itu, dan kalau misalkan nyumbang mohon dikonfirmasi ke saya, ke WA saya. Saya cantumkan di situ karena untuk mengeluarkan sertifikat piagam wakafnya. Jazakumullah ahsanal jazak.